apa ya? Susah untuk berkata-kata ya. Nah, sebelum saya kasih ke Kak Rere, saya mau kasih tahu teman-teman, Kak Rere ini dulu kerjanya di apoteker juga backgroundnya. Kemudian dia pernah gabung di Natasha. Itu sama Dokter Kiki bareng. Iya, Satu perusahaan yang sama ya. Di Natasha produk-produk kecantikan juga udah jagonya nih. Dan sekarang linknya di Jayapura semuanya dokter karena memang dia apoteker juga yang saya tahu itu. Ya, ini pengusaha cukup hebat. Dia ada perusahaan sendiri juga di Jayapura, tapi dia mau gabung di ASC menjadi mitra bisnis kita di sini sama-sama. Nah, mungkin malam ini Kak Rere mau sharing nih. Kenapa kok Kak Rere mau gabung di sini dan kemudian apa sih yang menarik buat Kak Rere dan yang sudah Kak Rere dapatkan? Boleh dong sharing Kak Rere? Ya, malam ya kok, malam ya semua teman-teman. Malam. Nah, jadi ceritanya agak lucu sih. Jadi waktu itu kan pasan tim AFC itu ke Jayapura ya, itu kita lagi nggak ada sinyal tuh bulan Mei kan. Nah itu iseng tuh diajakin. Cuman kayaknya Civivi lagi nggak online ya. Nah, terus abis itu tuh dateng lah karena terpaksa, karena lagi nggak ada kerjaan, nggak ada sinyal. Kan aku lagi posisi tuh di pantai. Nah, dekat pantai itu deket-deket sama hotel tuh. Lagi cari sinyal di pantai. Ya udahlah iseng kesana lah gitu kan. Ya udah dateng dengerin nggak tertarik. Jadi waktu dengerin tuh nggak tertarik. Udah gitu lama banget lagi. Tapi kan udah nyampe kan. Terus abis itu waktu itu kalau nggak salah belum dijemput. Nah karena belum dijemput kan ada seminar tuh ya. Waktu itu dibawa sama Dokter Yudi. Iya. Dateng tuh naiklah ke atas. Tahu nggak aku naik ke atas bayar loh, cepet. Nah karena berdua ya bayar lah ya, cepet-cepet masing-masing ya udah bayar tuh masuk kan ke dalam ruangan. Oke lah kita bayar. Aku duduk paling belakang loh bahkan. Aku nggak duduk paling depan, paling belakang. Udah gitu kursinya aku geser jauh-jauh dari orang. Maklum corona kan. Ada tuh ya fotonya ya kok ya dibulet-buletin lagi ya. Ada. Aku duduk paling belakang, posisi kanan paling belakang dan jauh. Dan posisi waktu itu mata aku masih minus tuh ya, minusnya masih parah. Pakai softlens sih, cuman untuk mendengar baik tuh enggak. Aku sambil main handphone ya masih percaya nggak percaya, iya enggak gitu loh. Jadi cuma ngisi-ngisi waktu ya. Singkat cerita pulang, tapi nggak join. Terus besoknya diajakin lagi, tapi aku pengen ngajakin temanku waktu itu. Ada beberapa teman juga dari farmasi lagi online nggak ya? Mungkin ya di sini nggak tahu deh. Jadi aku datang juga karena yang terakhir itu karena aku ngedengar juga soal produk kosmetik ya, Sensei Suru. Nah, yang dipakai sama Yohanes nih bajunya nih, si Sensei Suru nih ya. Jadi kalian jangan salah, Sensei Suru ini yang menjerumuskan aku masuk ke sini. Nah, karena aku itu backgroundnya pernah di kosmetik, jadi aku agak kepo kan sama si Sensei Suru. Udah tuh datang tuh lagi kan, sekali lagi itu agak sorean. Datang lagi, kebetulan waktu itu aku buat teman-teman beberapa, ada 2, Yanti sama si Mbak Restu. Datang kita dengerin. Nah, bisnisnya wah, kalau ngomongin duit kalkulator otak jalan lancar gitu kan. Ya, tapi pas ada direct sellingnya agak mundur gitu kan. Cuma ngomongin duit MLM otak ya. ide-ide. Ya, direct selling. Aku itu orang nggak pernah ikut MLM. Aku orang nggak suka MLM. Paling kalau ditawarin barang beli nggak enak. Cuman ya udahlah beli murah kan, karena biasanya orang MLM tuh harga yang aku tahu harganya tuh ini lebih murah daripada customer gitu kan. Ya udah biasanya gitu. Aku adalah beberapa aku beli gitu kan. Nah terus abis itu ya udah aku dengerin, tapi kok duitnya gede gitu kan. Ini serius ini kan, penasaran lagi kan, dengerin lagi tuh. Dengerin ya udah. Nggak member juga loh, jangan tanya. Nggak member tuh ya, Ko Yohanes sudah terbang dia entah kemana. Terus habis itu per tanggal 30 aku pakai tuh serumnya si Sensei Suru ini. Nah, waktu aku pakai serum si Sensei Suru ternyata jos banget loh. Halo? Iya, terus? Ya, denger ya. Nah si Sensei Suru ini ternyata tuh emang bagus banget. Nah, aku pernah tuh ya posting, bener-bener aku tuh alergi air di daerah ini kan, aku baru beli rumah di daerah Kota Raja di
di Jayapura itu kebetulan airnya itu nggak air ledeng tapi air tanah, ya air pompa gitu kan. Nah aku pindah ke rumah ini tuh 3 tahunan. Nah, pas aku pindah sini alergi lah, wajahku tadinya yang kinyis-kinyis tuh mulailah agak-agak gimana gitu ya. Udah 3 tahunan tuh aku juga udah pakai produk bukan lagi yang harganya juga mahal-mahal, lumayan, perawatan juga nggak kira-kira kan. Tapi waktu aku pakai serum ini sebulan loh, aku pakai itu sebulan tanpa join ya, aku pakai si Sensei suruh dan hasilnya luar biasa. Dan aku bilang ini produk jago banget. Dan begitu aku tahu hasilnya, aku baru join ya. Kayak gitu tuh. Aku joinnya tanggal 2 bulan Juli. Nah, dari tanggal 2 bulan Juli itu aku juga nggak jalan loh. Aku nggak jalan, maksudnya masih sibuk gitu kan. Masih sibuk. Itu juga ada Ciriana ya. Hai Ciriana. Yang selalu nelponin dan selalu aku bilang tunggu Ci, sabar di rumah sakit, tutup dulu ya gitu, sabar aku lagi di gudang gitu. Nah ya itu juga aku thank you banget sama Ciriana yang udah ngajakin aku ke sini, yang intinya nggak sabar banget ya, masih mau teleponin aku yang rempong banget kalau ditelepon aku kadang-kadang iya nanti ya gitu. Nah, aku tuh waktu join memang aku memang waktu join karena aku tahu bisa pendapatan segitu, tapi aku belum yakin bisa jalan. Memang aku pilih kendaraan yang Lamborghini, istilahnya biar cepet kan, jadi nggak pakai becak nih, istilahnya nih kalau aku bilang. Nah, waktu itu aku join ya, udah produknya datang, aku cobain yang namanya si Utsukushi Subarasi. Nah, kebetulan aku punya tuh benjolan di leher sebelah kanan. Nah, aku tuh udah 3 tahun benjol gitu, kumat hilang kayak gitu kan. Nah, pas ada lagi kumat, aku konsumsi si Utsukushi dan Subarasi. Nah, dosis awal 1x1, akhirnya aku tingkatkan 2x1. Puji Tuhannya sembuh loh. 3 tahun aku padahal kalau kumat itu aku minumnya metilprednisolon sama si asitromisin lah, pokoknya yang medis. Tahu di sini ada dokter Jane ya, dokter Jane juga lagi online ya aku lihat. Nah terus ada Ibulan juga yang di rumah sakit nih. Nah di sini tuh aku sembuh pakai produk AFC ini. Nah dari situ kok aku yakin kalau ini produk ya aku bakalan bisa sharing ke teman-teman aku. Bukan hanya produknya memang benar-benar aku udah rasain khasiatnya, tapi memang duitnya juga nggak kira-kira. Buktinya tadi ya aku baru iseng-iseng nih ya, hari Minggu ya kok ya. Aku iseng-iseng, aku jumlah total konnichiwa kan aku gaptek tuh ya. Masih pakai Excel, aku sampai diketawain di grup Doraemon. Karena aku nggak aplikasi buka juga jarang-jarang gitu lah. Terus aku tuh hitung pakai Excel biasa gitu. Excel aku lagi kerja kan. Aku lagi ngitungin obat-obat gitu kan. Nah terus aku hitungnya, gila beneran sumpah. Aku nyampe loh 102 juta atau berapa ya tadi, lupa lagi. 100 juta lebih loh, belum 2 bulan loh. Boleh tuh sharing tuh. Aduh, jangan ya. Tadi memang, tapi konnichiwa aku sudah aku sharingkan ke grup Doraemon yang aku kan gaptek ya kok. Aku tuh nggak bisa tuh yang buka-buka aplikasi gitu kan, masih gaptek, maklum lah ya. Jarang-jarang buka-buka begituan. Aku total manual di Excel kan. Itu benar-benar udah 102.725.000. Itu 1 bulan, ini tanggal berapa sih? 1 bulan 22 hari. Ya, 1 bulan 22 hari aku di AFC. Jadi yang teorinya Ko Yohanes soal 50-100 juta itu benar dan benar aku udah ngerasain sendiri. Dan yang ada Jaya 1 bulan 22 hari. 22 hari 100 ya. Juta. Wow. Lebih loh, 102 juta, jangan kurang-kurangin 102, lah. Oh iya. Besok pagi aku ada konnichiwa loh. Keren. Nah, jadi aku di sini tuh bukan ngajakin orang buat jualan. Jadi semua teman-teman aku, tim aku di Papua itu, bahkan aku juga udah mulai ke Wamena ya, teman-teman aku juga di daerah aku yang ngajakin. Ya benar katanya Ko Yohanes, di sini kita ngajakin teman buat bisnis. Aku nggak ngajakin teman-teman buat nyeles gitu loh. Aku ngajakin teman-teman buat bisnis, walaupun ya aku sendiri pun juga maksudnya aku kerjaannya kan nyeles obat juga, obat-obat medis ke dokter, ke rumah sakit, ke dinas gitu kan. Cuman di sini yang aku lebih tanamkan tuh teman-teman buat bisnisnya jangka panjangnya. Masa pandemi begini buka usaha, lu duit segitu mana bisa. Terus kalau kita buka usaha belum modal sewa tempat lah, terus belum bayar karyawan lah, izin lah, rempong lah. Lah di sini udah disiapin sistem, terus kita juga modalnya
sharing, posting, caring, udah selesai. Aku aja tiap hari yang sibuk masih bisa ngerjain gitu loh. Dengan kerempongan aku yang super rempong ya, apalagi kalau teman-teman yang tahu ya, aku rempongnya minta ampun ya. Kalau di telepon kadang-kadang sering-sering aku tutup, kadang-kadang aku ngapain gitu kan. Tapi ya puji Tuhan, aku ngerasa di AFC ini bukan hanya kesehatan aku yang dipulihkan, tapi juga keuangan aku ditambahkan sama Tuhan, seperti itu. Amin. Satu hal lagi, Amin. kalau nggak salah dulu ada sakit Oh, benjolan minus. yang Ya, terbantu benjolan juga. kiri. Ya, minus mata juga loh. Aku itu kan minusnya 375, silinder 3. Kacamata aku tuh di tiap sudut rumahku ada. Jadi kalau yang pernah ke rumahku tahu tuh, di ruang tamu ada, ruang tengah ada, terus di kamar aku ada, di kantor aku ada, di tas aku ada. Jadi aku punya beberapa kacamata yang memang aku sediakan di berbagai tempat karena aku nggak suka pakai kacamata gitu kan. Nah, itu tuh sekarang ya aku udah nggak pakai karena kalau nggak salah itu hampir sebulan aku di AFC aku gunakannya terus menerus ya, maksudnya dosisnya tuh tiap hari lah pokoknya gitu kan. Itu aku nonton TV sama anak di kamar, terus ngajakin lihat TV aku bisa lihat. Karena selama ini aku di kamar pun nggak pernah nonton. Terus aku pindah tuh ke ruang tengah kan, aku minta suami buat putarin TV. Aku tuh karena nggak pernah nonton TV, gaptek juga, nggak bisa pakai remote smart TV, udik kan. Jadi teriak-teriak, papi tolong cariin itu dong, apa itu yang ada translate-nya film Inggris, pokoknya ada bahasa Indonesia di bawah tuh, aku bilang gitu kan, teriak-teriak. Udah gitu dia juga nyariin kan. Nah, aku duduk di sofa. Jadi yang pernah ke rumah aku nih mungkin tahu ya posisi ruang tengah aku. Aku duduk di sofa dan benar-benar puji Tuhan aku bisa membaca loh. Itu benar-benar yang aku ngerasain testimoni pribadi aku dari, padahal aku belum nyoba luten tuh. Mata aku, terus juga benjolan di leher, kolesterol dan trigliserid. Aku kan pernah cerita ya, aku waktu kita ketemu di hotel, trigliseridku kan tinggi ya. Kita penyuka mie, makan roti ya, gitu-gitu kan. Nah, aku tuh juga trigliserid kolesterol aku udah pernah sampai 500 gitu kan. Dan itu pernah pecah pembuluh darah di mata aku. Dan itu ada fotonya, cuman ya itu nyari-nyari lagi. Itu aku ada fotonya. Memang ada coklat di mata aku tuh di daerah putihnya itu emang ada. Karena memang aku pernah TG-nya sampai 500. Itu udah 3 tahun aku konsumsi Fenovibrat 300 mg sama Simvastatin 20 mg tiap malam. Kayak gitu. Nah, itu yang masih konsumsi obat itu? Ya enggak lah, pasti enggak lah. Wow. Sekarang Subarasil Sukusi lah. Tapi itu stop obat itu apa karena keputusan sendiri atau memang dari dokter udah tahu gitu? Oh, waktu itu aku kalau kita kolesterol kan nggak perlu cek ke dokter, maksudnya nggak perlu ketemu dokter ya. Aku rajin ngecek karena memang kan selama ini aku rajin ngecek. Nah, setelah aku ngelihat sudah normal ya sudah aku berhentiin aja. Tapi tetap juga pola hidup, pola makan aku juga tetap jaga. Cuman kan kalau dulu itu aku udah jaga pola makan, udah olahraga ya. Mungkin teman-teman yang tahu ya kalau ke rumah aku tuh depan rumah aku tuh alat olahraga tuh ya, sepeda-sepedaan, yang kaki-kakian, yang kayak gitu-gitulah ya. Apalagi pas pandemik begini kan aku emang taruh alat-alat gitu ya biar nggak pergi ke tempat gym kan gitu kan. Tapi ya tetap aja kolesterolku tetap gila-gilaan memang, padahal udah diet, udah makannya dijaga, tapi nggak bisa turun normal gitu karena udah 3 tahun juga kan. Nah, aku takut misalnya suatu saat kan kita tahu ya itu bisa killing seller juga buat aku kan. Jadi ya udahlah, usia juga udah ya 30-an ke atas gitu-gitu ya. Ya jadi aku lebih konsen. Nah, suami aku lebih lucu dia. Dia itu nggak percaya sama Utsukushi Subarashi nih. Dia tuh bilangnya tuh tiap hari aku makan permen kan. Giliran nih dia kan nih. Dia tuh tiba-tiba bertua aku tuh telepon gitu kan, mau berdoa, sakit gitu kan. Dalam hati aku bilang, sakit apa? Dia kok nggak ngomong si papi ya? Abis amin, aku nanya kan, emang sakit apa sih Pi? Kok nggak bilang? Sakit kepala dari kemarin sudah 4 hari, dari punggung nggak lain. Dia kan emang juga kolesterol kan, tinggi tuh kan. Cuman mungkin nggak berani ngomong. Nah waktu itu aku bilang, ya udah minumnya ini aja. Loh kok ini katanya, udah denger aja minum daripada sakit. Aku bilang kamu mau ke rumah sakit kena corona. Ya dia kan mantan pernah kena corona jadi takut. Nah ya udah diminumnya dia sama dia tuh 3 hari aku kasih memang 3 kali 1. Aku kasih pagi siang malam gitu kan. Nah puji Tuhannya setelah 2 hari dia ngetes.
normal semua, bahkan kolesterolnya itu nggak pernah turun dari 200, normal di bawah 200 sekarang. Dan dia tuh sampai bilang gini, ada tuh WhatsApp-nya tuh, Mi ini tidak tertukar kah hasilnya katanya. Nah sekarang ya suami aku juga, akhirnya dia juga bantuin aku juga posting di WhatsApp-nya. Padahal suami aku tuh tipikal orang pendiam loh ya teman-teman. Jadi dia tuh ya jarang ngobrol. Walaupun kami serumah, kalau aku nggak ngoceh dia nggak ngobrol. Nah yang aku seneng di AFC adalah tingkat stres aku menurun. Kenapa? Karena aku bisa mengeluarkan 20.000 kata aku per hari lewat telepon-telepon. Telepon-telepon teman-teman aku ngejelasin soal AFC, terus tim aku juga nanya-nanya. Aku seneng karena apa? Di rumah aku nggak diajakin ngobrol dong. Aku juga kerja di laptop, mata aku di laptop. Dia juga dengan kegiatannya dia. Jadi benar-benar aku tuh kurang mengeluarkan 20.000 kata. Jadi tingkat stresku meningkat. Sekarang aku tidur dengan lelap, masuk kamar cuci muka tidur karena udah keluar semua tuh 20.000 kata. Aduh, kacau ya. Ya itu cerita dari aku ya. Oh ya, aku juga loh 1 bulan 12 hari di AFC aku dapat Dubai. Waduh, gila, keren banget. Ya ini aku bentar lagi ya. Ciriana aku bentar lagi Jepang nggak ya? Kira-kira ya. Padahal anti ya dulu ya. Waduh, aku Pasti anti parah. Gila. Jepang, pasti Jepang. 2 hari lagi pasti Jepang. Oh ngeri loh, ada bos aku nih, uy. Jadi teman-teman yang masih belum percaya sama AFC, sama aku juga. Yang nggak suka sama MLM, sama aku juga. Tapi yang suka duit sama, kita sama suka duit. Jadi yang benar-benar di AFC itu aku benar-benar apa ya? Kalau besok aku bisa ketemu sama Pak Niko ya, itu aku ingat banget kok Niko itu 3 kali nyebutin hal ini sama aku sebelum aku pulang. Ingat nggak kok? Waktu aku pulang di hotel hari terakhir dia bilang gini, Cik lu kalau di AFC kaya Cik, 3 kali, bener nggak? Dan itu benar-benar aku bilang dalam hati, aku bilang waktu itu amin 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 ya gitu kan, tapi sambil lalu nggak join. Tapi yang aku bilang benar-benar AFC itu bangun pagi itu konnichiwa itu kayak nagih ya. Jadi aku sekarang juga punya sesuatu yang positif nih dari suami aku. Suami aku bilang gini, ya bagus lah Mi, lu pagi bangun pagi, lu pagi paling pagi bangun karena lu lihat SMS konnichiwa katanya. Aduh, jadi di sini tuh ya banyak perubahan yang terjadi buat aku juga, buat ya kesehatan aku, suami, terus juga buat rumah tangga aku juga karena aku kan punya kantor tuh di ruko aku di bawah rumah aku, deket banget. Aku tinggal ngelirik dari jendela aja kelihatan gitu kan. Jadi bangun pagi itu jarang gitu kan. Tapi ya sekarang puji Tuhan aku jadi lebih semangat bangun pagi karena pengen lihat SMS. Dan pengen postingin konnichiwa aku di WhatsApp. Berarti jadi step kedua sekarang nama suami yang harus didaftarin supaya suami bisa dapat konnichiwa juga dong. Nah, itu lagi aku bujuk-bujuk ini. Jadi supaya dia itu tahu nih. Ini lo cuma modal sharing, posting, caring aja lu dapat duit. Ntar kalau lu nggak bisa ngejelasin karena lu pendiam, kasihlah sama bini lu, sini gue yang sikat. Sebetulnya ada cara yang lebih simpel lagi. Kalau Rere kan kita bicara kan konsumsi produk, pasti rutin dong. Kalau udah ada duit, udah nggak jadi masalah. Kalau sudah diamond, bukan nama suami, dari pembelian kita pribadi. Oh begitu? Iya, atau kita bisa bantu orang lain dari sini. Bantu orang lain caranya gimana? Kalau orang-orang yang nggak punya dana, jangankan kartu kredit, pokoknya udah susah banget, tapi kita mau bantu dia, asal dia mau kerja aja bareng-bareng sama kita. Ya udah, hak bisnisnya kasih ke dia aja. Oh benar juga. Ya kan? Ya, benar. Toh barangnya kan kita ambil. Terus kedua, iya benar sih. Bonusnya kan pasti lari ke kita juga, karena memang dia yang kita daftarin directnya kita. Ya, tapi kalau boleh ya itu minimal beberapa orang didaftarin ya, salah satunya suami prioritas juga, supaya kalau suami bisa punya kaki kiri kanan kan dapat bonus. Nah dia baru mulai mungkin tergerak di situ. Ya nanti aku
Ini dia udah di kamar nih, aku ada kerja di depan, dia di kamar. Jadi memang suamiku tipikal pendiam. Jadi ya gitu ya, Tuhan ngasih pasangan tuh ya pasti sepadan lah. Ya, oke, thank you banget nih Ya buat kayak gitu ya kok testimoninya akhirnya nih. ya. Ya, Ini asal thank you teman-teman, kok. ya asal teman-teman tahu, waktu saya ketemu Rere itu jelasinnya aja itu cukup lumayan alot. Karena pertama apa? Rere ini tahu mengenai obat-obatan. Nah, terus kedua apa? Rere ini ya tadi 20.000 kata itu harus keluar, teman-teman. Tahu sendiri ya, kalau 20.000 kata harus keluar, berarti saya harus dengerin dulu sampai dia capek ngomong, baru saya masuk di situ ngejelasin. Kadang-kadang sambil ngejelasin, belum jelasin sampai akhir, sudah dipotong lagi, didebat lagi, segala macam. Tapi ya, berarti satu, yang saya tarik kesimpulan, kalau dia sampai respon saya dan selalu mau ngomong lebih lama, berarti dia tertarik sebetulnya. Nah, ini kesempatan juga pelajaran buat teman-teman ya. Oke, thank you banget buat testimoninya Rere yang keren, super keren banget. Mudah-mudahan banyak yang diberkatin melalui testimoninya Rere, banyak teman-teman yang terbuka pikirannya, mindsetnya,